Jaka tak tahu jumlah pasukannya berapa. Selain tak terlihat karena serba hitam, yang jelas itu banyak, mengingat bahwa dia berada dalam wilayah Kamaja. Subali segera kembali bersama Sirah di sisi Jaka. Meskipun Jaka lebih kuat ketika dalam kondisi meraga sukma, tapi jika jiwa lenyap di sana, selamanya dia tak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya. Itu artinya sama saja dia mati. Musuh menyerang serentak. Tak hanya para prajurit, di antara mereka ada juga beberapa sosok kuat yang kurang lebih sama dengan kemampuannya dengan Ilda, si peri hitam. Yada sangat serius mempertahankan pelindungnya. Tak terelakkan lagi bahwa sebentar lagi akan terjadi benturan. Akan tetapi, Lemo culaile, cetar, blar. Suara Panglima Kahyangan memanggil pusakanya dan menyambar musuh yang hendak mendekati Jaka. Sesaat musuh berhenti tertahan oleh serangan petir pusaka Siejin dan suasana hening. Woi jundulaile. Wah! Sekali lagi teriakan Panglima Kahyangan memanggil bala tentaranya dan disambut sorakan semangat para prajurit Kahyangan. Serang! Tanpa diduga, bantuan yang dibutuhkan Jaka datang. Siejin salah satu Panglima Kahyangan dan pendamping Rizka. Tentunya tak hanya Siejin dan Rizka saja. Tori, Desta, dan pendamping mereka masing-masing. Serta ada salah satu sosok yang mirip dengan Mbah Basil yang Jaka tidak tahu. Woi Mas Jaka, sehat Mas? Dari kejauhan Desta memanggil dan menghampiri Jaka. Apa kau Ratu Kamaja saat ini? Kau terlihat lebih lemah dari ratu kalian sebelumnya. Raja Adiwangsa berlari kencang dan melompat tepat di depan kami, lalu berkata dengan lantang dengan Ratu Kamaja. Siapa kau? Dan mana mungkin kau mengenal ratu terdahulu? Tanya Ratu Kamaja. Kau tahu ini milik siapa? Raja Adiwangsa melempar sesuatu yang membuat Ratu Kamaja gemetaran. Siapa kau? Dari mana kau dapatkan ini? Serang! Ratu Kamaja spontan menyerang Raja Adiwangsa. Aku Raja Adiwangsa, dan benda itu aku dapatkan dari mayatnya di hutan Kamalangan. Jelas Raja Adiwangsa. Sebenarnya benda apa yang membuat Ratu Kamaja panik? Kau kira aku percaya dengan ucapanmu? Mati kau! Terang! Dias! Trak! Ratu Kamaja yang marah menyerang Raja Adiwangsa bertubi-tubi. Namun semua serangannya dengan mudah dihindari. Lengan Raja Adiwangsa sekeras baja. Segala bentuk senjata yang dikeluarkan Ratu Kamaja tak berpengaruh sedikit pun. Bahkan Raja Adiwangsa seperti bermain-main menghindari dan menangkis serangan Ratu Kamaja. Kau benar-benar sangat lemah sekali dibandingkan ratu kalian terdahulu. Raja Adiwangsa terus memprovokasi selama dalam pertempuran. Diam kau! Balas Ratu Kamaja. Mereka masih terus beradu pukulan. Meskipun tak terlihat seperti pertarungan, Raja Adiwangsa hanya main-main saja. Dan sepertinya tak ada niat untuk melawan Ratu Kamaja. Sepertinya situasimu agak kerepotan Jaka, kata Tori sedikit tertawa kecil. Apa yang kau katakan Tori? Aku bisa selesaikan semua ini sendiri. Kenapa pula kalian datang di saat aku akan beraksi? Jawab Jaka tak jujur. Ya. Begitulah Jaka Guntur, ucap Tori dengan maksud yang banyak arti, yakni meragukan. Sementara di posisi Siejin dan pasukannya, mereka menahan sejumlah pasukan musuh, sehingga tak ada satu musuh pun bisa mendekat. Kami pun hanya melihat aksi Raja Adiwangsa yang sedang mempermainkan Ratu Kamaja. Bah, yang dimaksud Raja Adiwangsa apa? Dan benda apa yang membuat Ratu Kamaja itu marah? Tanya Desta pada Mbah Basil. Yang aku dengar dari Adiwangsa sebelumnya. Mbah Basil menjelaskan tentang semuanya. Jadi, sebelum kami bertemu dengan Jaka, Raja Adiwangsa hendak menuntun kami masuk ke hutan Kamalangan. Dia menceritakan singkat kondisi dan situasi di dalam hutan tersebut. Kami tak jadi memasuki hutan karena Mbah Basil merasakan kehadiran Jaka dengan jelas, dan itu di luar hutan Kamalangan. Maka dari itu, kami memilih jalan memutari hutan Kamalangan. Selama perjalanan menuju tempat Jaka, Raja Adiwangsa menceritakan kepada Mbah Basil
tentang benda yang dia dapatkan dari Ratu Kamaja sebelumnya. Benda itu adalah cincin yang hanya dimiliki oleh ratu di kerajaan Kamaja. Cincin itu juga sebagai simbol makhluk terkuat di Kamaja. Namun, masih ada satu benda lagi, tetapi Raja Adiwangsa belum sempat mengatakannya. Kemungkinan besar, Raja Adiwangsa memiliki pesan dari Ratu Kamaja terdahulu yang harus disampaikan kepada pengikutnya. Dikarenakan kerajaan Adiwangsa dulunya masih belum stabil dan dia tak bisa meninggalkan kerajaannya. Saat ini pun Raja Adiwangsa masih belum yakin sepenuhnya kerajaannya mampu bertahan tanpa ada dirinya ketika ada serangan. Dikarenakan ada kabar bahwa kerajaan Orba musnah, Raja Adiwangsa harus buru-buru menyampaikan pesan yang dititipkan padanya sebelum perang antara kerajaan pecah. Seperti apa pesannya Mbah Basil untuk mengetahuinya? Yang mulia ratu. Para panglima Kamaja mendekati ratu mereka yang tergeletak dan melindunginya jika Raja Adiwangsa menyerang. Tanpa disengaja, pukulan Raja Adiwangsa mengenai Ratu Kamaja. Jika Raja Adiwangsa berniat untuk bertarung, sudah dari awal Ratu Kamaja akan kalah. Lindungi ratu, kerahkan seluruh pasukan kalian. Salah satu panglima Kamaja memberikan perintah. Seketika puluhan ribu pasukan dari istana Kamaja keluar. Ratu lemah. Perintahkan seluruh pasukanmu untuk mundur. Percayalah akan sia-sia saja, kata Raja Adiwangsa. Sombong sekali kau. Di antara para penguasa, hanya kau saja yang tak pernah kami ketahui. Tentunya kau juga tak tahu apa yang sedang terjadi saat ini, jawab Ratu Kamaja. Ya, memang. Aku memang tak pernah menampakkan diriku. Yang aku tahu bukanlah kerajaan Orba musnah. Memang apa peduliku? Balas Raja Adiwangsa. Musnahnya Orba tentu akan menjadi perselisihan antara penguasa. Bodohnya kau yang selama ini netral tak pedulikan penguasa lainnya. Ketahuilah bahwa saat ini adalah awal di mana seluruh alam ini akan berubah. Kau dan pengikutmu tak akan bisa tenang seperti sebelumnya. Dan kerajaan Kamaja saat ini menjadi sekutu kerajaan Lingga dan kerajaan Gentala. Menyinggungku sama halnya kau menyinggung mereka. Lihatlah dengan jelas di belakang kalian. Penjelasan Ratu Kamaja membuat Raja Adiwangsa sedikit bingung. Namun setelah kami menyadari, dari arah belakang kami yang jauh tertutup kabut tebal, samar, kami melihat prajurit berbaris rapi mendekati kami perlahan. Tak jelas itu prajurit dari mana. Semakin dekat sosok mereka terlihat jelas. Desta dan Mbah Basil jelas mengenali salah satunya. Di antaranya ada seorang panglima kuat, namanya Patih Gangga, yang waktu itu menyerang desa Wongso. Ditambah lagi sosok yang duduk di kereta terbuka dengan santainya. Kemungkinan itu Raja Lingga, raja licik dan keji di alam ini. Sepertinya sedang ada tamu di kediamanmu, wahai Ratu Kamaja. Kata Raja Lingga dengan postur tubuh normal seperti manusia, namun hitam legam dan memiliki ekor berduri. Suatu kebetulan kau di sini, Raja Lingga. Mereka telah menyinggung kita, dan di antara mereka ingin menghakimi salah satu pengikutku, kata Ratu Kamaja menghampiri menyambut Raja Lingga. Benarkah itu, Ratu Kamaja? Namun, ada apa dengan kalian? Mereka hanya beberapa saja, tak lebih dari 1000. Bahkan kurang dari 500 orang. Kenapa kalian tak bisa memusnahkan mereka, Ratu Kamaja? Jawab Raja Lingga dengan nada yang mencurigakan. Dihitung dengan pasukan Siejin. Jangan meremehkan mereka. Bahkan dia adalah Raja Adiwangsa yang selama ini tak pernah muncul. Aku pun kesulitan melawannya seorang diri. Tapi jika bersama pasti mudah mengalahkannya, jelas Ratu Kamaja. Tuan Raja, di antara mereka aku pernah bertemu dan mampu menangkis serangan penuhku meski aku belum serius saat itu. Tapi memang mereka tak bisa diremehkan, Tuan, kata Panglima Gangga. Bahkan kau pun juga, Gangga. Tetapi di hadapan ratusan ribu pasukanku, apa mereka masih mampu bersikap sok kuat? Jangan terlalu tinggi memandang mereka, Gangga. Itu membuat moral pasukan kita menurun nantinya, jawab Raja Lingga. Benar, yang Anda katakan, mulia, kata Gangga menunduk. Aku dengar bahwa di antara para manusia itu, entah pengikutnya atau bahkan manusia-manusia itu yang mengalahkan Orba. Jika kita mampu memusnahkan mereka, nama kita akan lebih dikenal. Gangga, pilih beberapa pasukan pilihan untuk menghabisi mereka. Dan hasil? Raja Lingga memerintahkan Gangga
dan memanggil panglimanya yang lain. "Hamba Tuan Raja," jawab Panglima Asil. "Kau pimpin ratusan prajurit pilihan Gangga dan musnahkan manusia itu beserta pengikutnya. Tunjukkan dirimu bahwa aku tak salah memilihmu menjadi salah satu panglimaku," kata Raja Lingga. "Hahaha, dengan senang hati Tuan, suatu kehormatan besar bagi saya." Hahaha, dengan percaya diri, Asil katakan. Pasukan sudah dipersiapkan oleh Gangga. Kami pun tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Kami segera berkumpul. Pasukan Siejin langsung membentuk lingkar pelindung. "Raja Lingga, aku akan membantu. Kerajaan Kamaja tak perlu ikut campur. Lihatlah dengan tenang." Ucapan Ratu Kamaja dipotong. Tentu, Ratu Kamaja seperti diremehkan, dan sesungguhnya dia sangatlah marah. "Pasukan, serang mereka!" Wah! Tanpa basa-basi, Panglima Asil langsung bersemangat menyerang. Genderang perang bertabuh. Gemuruh langkah prajurit mendekat dengan cepat, serta teriakan moral mereka yang setinggi langit. Ratusan pasukan elit kerajaan Lingga menyerang. "Fanghuk yang lain!" Dum, 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 dum. Selalu ada kejutan tak terduga yang dilakukan oleh Panglima Kahyangan. Siejin menurunkan sebuah tameng baja berduri mengelilingi kami, menjadi sebuah benteng yang kokoh dan kuat. "Pasukan, pertahankan barisan, hadang musuh yang datang, dan hancurkan!" "Wah!" teriak Siejin memberi perintah dan disambut sorakan semangat prajuritnya. Di sisi lain, para zirah telah berkumpul dan siap sedia menghadang musuh yang datang. Yada memperkokoh tameng berduri Siejin, dan Subali berada di samping Siejin, dan lainnya tetap di posisinya. "Asil, jangan lengah, mereka kuat," teriak Patih Gangga. "Gangga, salah besar jika kau meremehkan kemampuanku. Lihatlah." Jawab Panglima Asil percaya diri. Seruan perang telah pecah. Suara genderang perang menyertai langkah prajurit Lingga. Kabut tipis yang makin menebal, ditambah deburan debu beterbangan tersapu oleh langkah ratusan prajurit musuh, membuat pandangan kami semakin buram. Di tengah situasi tersebut, kapan saja kami akan bertubrukan dengan pasukan musuh. Raja Adiwangsa melangkah ke depan, keluar dari dinding berduri Siejin. Pasukan musuh semakin dekat. Raja Adiwangsa masih berdiri kokoh tak bergeming sedikit pun. Ketika pasukan musuh mulai terlihat dan sangat dekat. Sementara itu, auman keras Raja Adiwangsa menyapu pasukan musuh yang mendekat dan membubarkan barisan. "Aku Adiwangsa, hentikan pertempuran sia-sia ini." Dengan lantang Raja Adiwangsa mengatakan, "Apakah dia yang kau maksud, Ratu Kamaja? Memang punya kualitas sebagai raja, namun tanpa pasukan. Apalah artinya?" kata Raja Lingga. "Jangan meremehkannya, Raja Lingga," balas Ratu Kamaja. Pasukan yang dipimpin Panglima Azil berantakan tersapu oleh auman kuat Raja Adiwangsa. Hanya Panglima Azil yang tak tergoyahkan. Wah! Panglima Azil membalas dengan raungan yang kuat. Namun bagi sang Raja Adiwangsa, itu seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Raja Adiwangsa berdiri tegap dengan kedua tangannya melipat di dada, dengan tubuh yang besar berotot, tenang, dan terlihat berwibawa. "Aku Asil, siapa kau berani memerintahku? Asil sang penghancur, bersiaplah untuk mati." Wah! Panglima Azil menantang Raja Adiwangsa. Plak, jediar. Hanya dengan ayunan tangan kiri Raja Adiwangsa, Panglima Azil terpental. Raja Adiwangsa bahkan tak bergerak sedikit pun. Seluruh mata tertuju ke arah Raja Adiwangsa. Prajurit tanpa adanya pimpinan, mereka terdiam tak bergerak. Panggilan seorang raja bukanlah sekedar nama belaka. Mereka bahkan tak pernah tahu bahwa Raja Adiwangsa satu-satunya yang pernah menaklukkan hutan Kamalangan. Aksi Raja Adiwangsa seorang mampu membuat seluruh pasukan musuh gemetar. Panglima Azil sendiri juga tidaklah lemah. Dia mampu bertarung seimbang dengan Patih Gangga. Bahkan Azil tak sengaja membunuh Panglima sebelumnya ketika latih tanding. Dan Azil pun baru saja diangkat menjadi salah satu Panglima di kerajaan Lingga. Dan sekuat apapun Raja Lingga, dia tak mampu mengalahkan Azil hanya dengan satu tangan. Melihat aksi Raja Adiwangsa,
Raja Lingga perhatiannya terpusat sepenuhnya kepada Raja Adiwangsa. Cedung. Raja Adiwangsa melompat tinggi dan mendarat tepat di depan Raja Lingga. Seluruh pasukan kerajaan Lingga yang berada di area tersebut langsung bersiap, menodongkan senjatanya ke arah Raja Adiwangsa. Kaukah rajanya? Hentikan tindakanmu dan jangan menyerang, kata Raja Adiwangsa. Andakah Raja Adiwangsa? Sungguh satu kehormatan bertemu Anda. Jika ada urusan dengan Ratu Kamaja, saya tidak akan menghalangi, kata Raja Lingga dengan sopan, namun sangat mencurigakan. Raja Lingga, apa yang kau katakan? Balas Ratu Kamaja. Namun jangan menghalangi kami untuk membantai mereka yang telah memusnahkan kerajaan Orba. Orba adalah sahabat terbaikku, jadi aku akan balas dendam, kata Raja Lingga dengan penuh kebohongan. Niatnya hanyalah supaya namanya dikenal di alam ini. Bahkan Orba adalah sosok yang paling dibenci oleh Raja Lingga. Bagaimana bisa dia menyebutnya sahabat? Raja Lingga juga tak pedulikan ucapan Ratu Kamaja. Aku sarankan urungkan niatmu. Namun terserah kau saja. Aku tak akan ikut campur. Dan kau jangan ikut campur urusanku dengan Ratu Kamaja, jawab Raja Adiwangsa. Sepakat, balas Raja Lingga. Raja Lingga langsung memerintahkan panglima tertingginya, Gangga, untuk menyiapkan seluruh pasukan elit kerajaan Lingga untuk menyerang kami. Sungguh hal yang sangat tak diketahui Raja Lingga tentang kekuatan kami. Panglima Gangga pun sudah memperingatkan rajanya untuk berpikir 2 kali jika ingin menyerang kami. Namun, segala upaya Gangga mencegah itu sia-sia. Raja Lingga hanya waspada terhadap Raja Adiwangsa yang mampu membunuh Asil hanya sekali pukul. Dalam benaknya, Raja Lingga ingin merekrut Raja Adiwangsa menjadi sekutu. Bagi Raja Lingga, Ratu Kamaja bukanlah apa-apa. Namun suatu kesalahan besar baginya karena meremehkan kami. Raja Lingga hanya mempertimbangkan kemampuan Mbah Basil saja, tanpa mengetahui yang lainnya. Genderang perang kembali berbunyi. Kali ini pasukan yang datang jauh lebih besar. Meskipun tidak seluruh pasukan kerajaan Lingga, setidaknya ribuan pasukan elit kerajaan Lingga datang menyerang dan langsung dipimpin oleh Panglima Gangga dan puluhan panglima lainnya. Panglima Gangga pun tak ragu-ragu. Dia sangat bersungguh-sungguh, matanya tertuju ke arah Mbah Basil. Pasukan, serang! Wah! Seruan perang dan teriakan semangat para prajurit Lingga menggema. Ribuan pasukan datang menghampiri kami. Mbah Basil ngamuklah sesuka hati. Aku juga mau turun tangan. Jauh-jauh dariku ya. Niat ingsun ajiku. Marah geni. Desta bersiap dengan ilmunya dan menunggu untuk menyerang. Berhati-hatilah nak. Seperti apapun musuhmu, jangan pernah meremehkannya, kata Mbah Basil. Siap Mbah, jawab Desta berlari menghadang pasukan musuh. Mbah Basil mengikutinya dari jauh karena ajian Desta mampu melukai siapa saja. Sirah-sire, incar pimpinan mereka dan musnahkan, perintah Tori. Baik Tuan, jawab Sirah diikuti Sire dan kemudian maju ke medan perang. Sirah sudah tunduk kepada Tori, yang otomatis Sire juga mengikutinya. Secara Sirah adalah yang terkuat dari 4 kesirah yang lainnya. Suamiku, kenapa tidak sekalian raja mereka sekaligus diincar, kata Sinta. Jangan, kita tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi jika salah satu raja di alam Samarantu ini binasa lagi. Untuk menghindari kekacauan, tumpas saja pengikutnya, jelas Tori. Kamu benar suamiku, sahut Sinta. Tori hanya tersenyum sambil memeluk erat Sinta. Situasi apapun tak akan mengubahnya untuk tetap terlihat mesra. Di lokasi Desta berada, dia mengamuk menggembur prajurit musuh. Bliar! Gemburan Desta membakar seluruh pasukan musuh yang berada dalam jangkauannya. Tring, seret, 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 cerat. Mustahil! Teriak para pimpinan musuh yang seketika langsung habis dibantai Sire. Panglima Gangga yang dari tadi memperhatikan Mbah Basil mulai menghampiri, namun terang seretrak. Siapa yang menghalangi Patih Gangga, Panglima Gangga yang diakui sebagai panglima terkuat kerajaan Lingga, bahkan sudah terkenal di seluruh alam Samarantu. Dikatakan Panglima Gangga karena pernah bertempur dengan Raja Andaru dan seimbang. Oleh sebab itu, ketika Desa Wongso diserang olehnya dan mampu dipukul mundur oleh Denmaseno serta Desta dan Mbah Basil,
dan Mas Seno langsung diangkat menjadi Panglima Andaru. Namun nama besar Panglima Gangga berhenti bersinar ketika berhadapan dengan Sira, salah satu sirah terkuat dan satu-satunya dengan wujud laki-laki. Beberapa saat Panglima Gangga mampu menahan serangan Sira, tetapi sangat disayangkan Panglima Gangga harus gugur di tangan Sira. Di sisi lain, beberapa pasukan berhasil menghampiri kami. Prajurit Siejin dengan mudah menahan mereka, menghabisi setiap musuh yang datang. Subali pun tak berdiam diri. Dia juga menghadang musuh yang datang dan menggempurnya. Memang para pimpinan mereka telah gugur, tetapi prajurit musuh kali ini berbeda. Mereka masih terus menyerang meskipun tak ada pimpinan yang pernah memberikan perintah. Alhasil, ribuan pasukan elit Lingga musnah dalam sekejap. "Tori, sejak kapan Sira bisa bicara?" tanya Jaka menghampiri. "Banyak hal yang tak terduga, Jaka," jawab Tori. "Ceritakan apa yang kalian alami ketika masing-masing berpisah," ucap Jaka. Tori kemudian menceritakan dengan singkat mengingat situasi saat itu. Di posisi Raja Lingga, saat mendengar Panglima andalanya gugur, dia sangat marah dan langsung perintahkan seluruh pasukan yang ada untuk menggempur kami. Mbah Basil pun ragu-ragu memanggil pasukan hewannya yang berjumlah kurang lebih 1.000, sedangkan pasukan Lingga ada ratusan ribu, dan perang besar akan pecah. Dari arah jauh, sekumpulan pasukan berdatangan, dan jumlahnya mungkin sekitar ribuan lebih. Itu jelas bukan pasukan Lingga, itu adalah pasukan dari kerajaan Gentala, dan situasi mungkin akan bertambah sulit. Hadirnya pasukan kerajaan Gentala, Raja Lingga yang tadinya panik kembali tenang. Pasukan Lingga sudah bersiap untuk menyerang. Raja Lingga pun menghampiri Raja Adiwangsa. "Wahai sang Raja Adiwangsa, saya mohon maaf apabila ini kurang menyenangkan. Saya punya satu permintaan. Menjadilah sekutu kami." Tanpa basa-basi yang panjang, Raja Lingga menawarkan. Namun dengan posisi Raja Adiwangsa dikepung oleh pasukan Lingga. "Beginikah caramu meminta?" "Apa-apaan ini?" jawab Raja Adiwangsa. "Jawablah, apa kau menerima? Ketahuilah, jika kau menjadi musuhku saat ini, kau pun akan memusuhi kerajaan Gentala. Lihatlah, mereka sudah tiba. Gentala sang naga api bukanlah lawan yang mudah," kata Raja Lingga. "Apa kau mengancamku? Kau raja yang licik. Kau kira dengan kekuatan mampu menundukkanku, hah?" Auman Raja Adiwangsa ketika membubarkan kepungan prajurit Lingga. "Bodoh ada batasnya. Pasukan, kepung dia! Ratu Kamaja, bantu aku!" Raja Lingga berniat melawan Raja Adiwangsa. Dan tentu ketika Raja Gentala melihat, berharap akan membantunya. "Ratu Kamaja, kenapa kau diam saja? Cepat perintahkan bawahanmu dan kepung singa itu!" kembali Raja Lingga katakan. Namun Ratu Kamaja hanya diam, tak melakukan apapun. Sebelumnya Raja Adiwangsa telah menjelaskan kepada Ratu Kamaja tentang pesan yang harus disampaikan kepadanya. Dan pesannya adalah, "Ratu Kamaja, saat ini adalah adik dari ratu yang sebelumnya." Pesannya adalah Ratu Kamaja terdahulu sebenarnya tidak ada niatan untuk masuk ke hutan Kamalangan. Dia dijebak oleh pengikutnya sendiri dan terpaksa memasuki hutan Kamalangan untuk mencari adiknya, yakni Ratu Kamaja yang saat ini. Pengikutnya bilang bahwa adiknya telah masuk ke dalam hutan, padahal saat itu adiknya tengah tidur panjang di suatu tempat, dan yang menjebaknya adalah peri hitam Ilda. Setelah usai tidur panjangnya, Ilda mengatakan bahwa ratu terdahulu ingin berlatih, dan kerajaan dititipkan oleh adiknya. Mengetahui bahwa Ilda adalah orang yang dipercayakan menyampaikan pesan ratu terdahulu, maka dari itu, Ratu Kamaja saat ini sangat percaya dan menyukai Ilda. Namun dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh Raja Adiwangsa, Ratu Kamaja sadar bahwa selama ini telah ditipu oleh Ilda. "Ratu Kamaja, kenapa kau diam saja? Segera, diam! Urus saja urusanmu sendiri, Raja Lingga." Ucapan Raja Lingga langsung dipotong oleh Ratu Kamaja. "Wah, jangan salahkan aku jika Raja Gentala juga akan memusnahkan kerajaanmu, Ratu Kamaja," ancam Raja Lingga. Namun Ratu Kamaja tak memperdulikannya dan bergegas untuk mengurus Ilda. Saat bersamaan pasukan Gentala sudah tiba. Sosok besar bersisik merah di sekujur tubuhnya.
menghampiri kerumunan prajurit Lingga. Raja Gentala, teman baikku, terima kasih sudah jauh-jauh datang. Aku ada kabar buruk bahwa, sapa Raja Lingga dan menjelaskan segala situasinya, yang seakan kamilah penyebab masalah dari kematian Orba hingga membelotnya Ratu Kamaja. Begitu? Jawab singkat Raja Gentala. Apa maksudnya dengan begitu, kawanku? Kata Raja Lingga. Raja Gentala hanya diam. Di tempat Tori berada, kami semua ikut masuk dalam pertempuran. Meskipun musuh hanya prajurit biasa, dengan begitu banyaknya musuh, lumayan merepotkan kami juga. Rizka selalu di samping Siejin, karena Rizka tak memiliki keahlian dalam penyerangan. Belum habis musuh di depan kami, datang lagi pasukan yang tak kami kenali. Berbeda dengan pasukan Lingga, seluruh pasukan bersisik dan beragam warna, merah, hitam, putih, dan lainnya. Kami selalu bersiap apapun yang menghadang. Namun pasukan bersisik itu malah membantai pasukan Lingga. Hancurkan pasukan Lingga. Wah! Teriak seorang panglima dari kerajaan Gentala, dan disambut sorakan prajuritnya. Kami jadi terdiam karena pasukan Lingga jadi terfokus oleh prajurit Gentala. Cukup memakan waktu juga hingga semua reda. Ketika pasukan Lingga binasa, prajurit Gentala menghampiri kami, dan salah seorang panglima Gentala mendekat bersisik hitam dan postur tubuh normal seperti manusia. Tuan, panglima itu mendekati Jaka dan menunduk hormat diikuti ribuan pengikutnya. Kami semua bingung melihatnya, siapa dia? Dan panglima itu tak lain adalah, ya tepat sekali, panglima itu adalah Uta. Memang sungguh tak terduga, keputusan Jaka sebelumnya benar membawa Uta keluar dari hutan Kamalangan, menjadikan bantuan yang tak terduga. Uta, kau bilang sebelumnya bahwa kau hanyalah prajurit biasa. Namun yang aku lihat saat ini tak sesuai dengan ucapanmu, kata Jaka. Maaf Tuan, saya memang berkata sejujurnya sewaktu berada di hutan Kamalangan. Namun semuanya berubah ketika saya kembali di kerajaan Gentala, Tuan. Semua ini juga berkat Anda, Tuan. Terima kasih, jawab Uta. Atas prestasimu saat ini. Itu berkat kemampuanmu, Uta. Aku hanya membawamu ikut keluar saja. Terima kasih sudah datang, Uta, kata Jaka sambil menyuruh Uta berdiri. Kemudian mereka berdua saling berbagi cerita ketika mereka berpisah. Dan di sisi lain, di tempat Raja Lingga berada. Apa-apaan ini Raja Gentala? Kenapa pasukanmu menyerang prajuritku? Kata Raja Lingga. Mana aku tahu Raja Lingga. Apa kau buta? Bukankah dari tadi aku di sini? Jawab Raja Gentala dengan suaranya yang berat. Tapi bukankah itu pasukanmu, Raja Gentala? Jika bukan kamu yang beri perintah, lantas siapa? Raja Gentala, kau harus menghukum pengikutmu yang memberi perintah menyerang pasukanku. Bertindaklah adil, Raja Gentala. Raja Lingga protes. Baiklah, aku serahkan padamu. Hukum dia yang perintahkan menyerang pasukanmu. Aku tak akan ikut campur, kata Raja Gentala. Terima kasih Raja Gentala, Anda memang sangat adil, jawab Raja Lingga dengan senyuman liciknya. Dalam benaknya, ia berpikir, jika dia mengampuni pimpinan yang menyerang pasukannya, setidaknya dia bisa merekrutnya menjadi bawahannya. Raja Lingga pun turun tangan sendiri, berharap dia bisa beri pelajaran dan merekrut menjadi bawahannya. Siapa yang berani menyerang pasukanku? Siapa pimpinan kalian? Keluarlah. Atas izin Raja Gentala, aku sendiri Raja Lingga akan menghukumnya, teriak Raja Lingga. Seluruh pasukan Lingga pun sangat menantikan aksi raja mereka dan bersorak menyebut namanya. Uta, pergilah. Buatlah namamu dikenal, hajar raja sombong itu, kata Jaka. Baik Tuan, jawab Uta dan kemudian menghampiri Raja Lingga. Aku Uta, akulah yang memerintahkan pasukan, kata Uta. Kenapa kau menyerang pasukanku? Bahkan rajamu tak memberikan perintah. Atas kelancanganmu, rajamu mengizinkan aku untuk menghukummu, jelas Raja Lingga. Lalu siapa yang menyuruhmu menyerang mereka? Di antara mereka ada salah seorang yang membawaku keluar dari hutan Kamalangan. Jika kau musuh mereka, aku juga musuhmu, kata Uta. Suara semangat prajurit Uta. Mendengar pengakuan Uta bahwa dia berhasil keluar dari hutan Kamalangan, seluruh prajurit Lingga dan bahkan prajurit Kamaja mulai berkumpul dan melihat sosok Uta. Ternyata manusia itu, sambil menunjuk Jaka,
membawanya ikut keluar dari Kamalangan? Kata Raja Adiwangsa seorang diri. Raja Gentala pun mendekat, tak bicara apa-apa. Uta sempat menengok rajanya. Raja Gentala pun hanya mengangguk. Wah, terlalu tinggi nada bicaramu, dan kau sangat tak sopan dengan ucapanmu padaku. Memang kau perlu diberi pelajaran. Raja Lingga langsung datang menyerang Uta. Trang, das, deder. Pertarungan 1 versus 1 terjadi dan berlangsung lumayan lama. Seluruh mata tertuju ke arah pertempuran mereka, dan tak ada salah satu dari mereka yang kalah. Raja Lingga menyadari bahwa Uta jauh lebih kuat dari Gangga. Seluruh kemampuan dia kerahkan, namun tak mampu menumbangkan Uta. Justru semakin lama, Uta semakin unggul dan Raja Lingga mulai terdesak. Wah, wah! Sorak-sorai suara para prajurit saling menyemangati. Sementara itu, Ratu Kamaja mencari di mana Ilda berada. Ilda pun ditemukan dan dia dikepung pasukan Kamaja. Merasa Ilda tak bisa lolos, Ilda menyerah dan terus membujuk Ratu Kamaja. Namun Ratu Kamaja tak mempercayainya lagi dan menghukum Ilda untuk masuk ke hutan Kamalangan atau mati di tempat. Ilda tak punya pilihan lain selain masuk ke hutan Kamalangan. Jika aku bisa keluar dari hutan ini, aku pasti akan memburumu, kata terakhir Ilda sebelum masuk hutan Kamalangan. Sementara itu Uta masih bertempur dan tampak jelas bahwa Raja Lingga semakin kewalahan. Terang, diar. Raja Lingga pun tumbang. Ah, sorak prajurit Gentala. Sebuah pasukan besar datang lagi. Siapa? Pasukan besar tersebut adalah dari kerajaan Andaru dan kerajaan Batara. Musnahnya Orba sudah menyebar. Raja Andaru dan Batara menyadari bahwa ada aliansi antara 3 penguasa dan bermaksud untuk melenyapkan kerajaan Andaru dan Batara. Sebelum hal itu terjadi, mereka berencana menyerang duluan. Tetapi sayangnya, hal itu tidak akan terjadi. Kemunculan Raja Adiwangsa dan Uta membubarkan aliansi tersebut. Saat itu, seluruh penguasa berkumpul di satu tempat. Bisa menjadi pertempuran besar atau mungkin malah perdamaian. Kekalahan Raja Lingga membuat seluruh pasukan besar Lingga goyah. Raja Adiwangsa, maaf telah meragukan kebenaran Anda. Saya berterima kasih. Anda telah menyampaikan berita penting ini. Dan aku, Alia, tidak pantas menjadi Ratu Kamaja, kata Ratu Kamaja menunduk. Baiklah, karena kau sudah membuktikan bahwa kau salah. Ada pesan terakhir dari ratu kalian sebelum dia gugur di hutan Kamalangan. Alia, dengan ini kau adalah ratu dari kerajaan Kamaja. Raja Adiwangsa menyampaikan pesannya dan menyerahkan mahkota ratu yang menjadi simbol Kamaja. Ribuan pengikut Kamaja langsung menunduk melihat mahkota tersebut dan tanpa sadar. Dengan lantangnya suara Raja Adiwangsa, semua tokoh kuat menyadari bahwa Raja Adiwangsa satu-satunya yang pertama kali menaklukkan hutan Kamalangan. Terima kasih Raja Adiwangsa. Namun dengan ini, dengarkan rakyat Kamaja. Mulai hari ini kerajaan Kamaja berada di bawah penguasa sang Raja Adiwangsa dan mengakui sebagai raja di seluruh alam ini. Ratu Kamaja mendeklarasikan bahwa Kamaja tunduk oleh Raja Adiwangsa. Kata-kata Ratu Kamaja disambut dengan sorakan semangat pengikutnya. Hei, apa yang kau lakukan? Kau sekarang sudah resmi menjadi Ratu Kamaja dengan mahkota itu dan... Tunggu. Raja Adiwangsa hendak menolak apa yang dikatakan Ratu Kamaja, namun seseorang memotong ucapannya. Tunggu, aku sudah mendengar tentang Anda. Dengan sikap Anda barusan, Anda memang pantas seperti yang dikatakan Ratu Kamaja. Aku, Raja Andaru, bersedia dan mengakui Anda sebagai salah satu raja di alam ini, kata Raja Andaru, menunduk diikuti Denmaseno dan ribuan prajurit lainnya. Hamba Raja Batara bersedia tunduk di hadapan raja di antara raja. Begitu juga dengan Raja Batara, menunduk diikuti oleh Panglima Laskar dan ratusan ribu pasukannya. Raja Adiwangsa tak bisa berkata apa-apa. Masing-masing dari mereka terus menyebut nama Raja Adiwangsa. Sementara itu, kami berniat untuk langsung pergi dari alam tersebut. Tidak ada tujuan lagi untuk kami. Peri hitam Ilda sudah lenyap di telan hutan Kamalangan, dan Raja Lingga pun lenyap, kabur bersama sisa pasukannya, dan bukan lagi sebagai ancaman. Semuanya, mari kita pulang.
kata Tori sambil berlalu pergi. Uta, kami akan pergi. Terima kasih sudah membantu. Dan kau tak perlu ikuti aku. Tempatmu di sini, ucap Jaka. Tuan, saya sudah berjanji. Uta, kau lebih dibutuhkan di sini. Suatu saat ketika aku butuh bantuan, aku yakin kau pasti datang. Untuk saat ini, tinggallah di sini, Uta. Jaka tak ingin mendengar ucapan Uta dan mengatakan yang seharusnya dikatakan dan berlalu pergi. Terima kasih, Tuan. Uta bersujud menutupi wajahnya untuk menyembunyikan tangis kebahagiaan dan kebebasannya. Hentakan senjata Raja Gentala menghentikan berisiknya sorakan yang ditujukan oleh Raja Adiwangsa dan seketika hening. Berisik sekali. Hei, kau, aku juga lelah menjadi raja. Kau saja yang menyandang raja, kata Raja Gentala dengan badannya yang besar kemudian duduk. Sorakan kembali pecah. Senyum di wajah para penguasa dan panglimanya menandakan bahwa perang telah usai. Raja Adiwangsa yang masih kebingungan celengukan mencari di kerumunan ratusan ribu prajurit gabungan. Yang dia cari adalah Basil, teriak Raja Adiwangsa. Sampai jumpa, kawan, kata Mbah Basil berjalan membelakangi. Kemarilah lain kali, sahabatku, kata Raja Adiwangsa. Mbah Basil hanya melambaikan tangannya. Raja Andaru, Batara, Denmaseno dan Uta pun menyorakan nama kami masing-masing. Senyum di wajah mereka membuat kami sulit untuk melangkah pergi, terutama untuk Mbah Basil yang belum lama bertemu sahabatnya. Hutan Kamalangan menjadi saksi lahirnya sang penguasa tunggal serta mengiringi langkah kami. Tamat. Sampai jumpa di Keraton Merapi, insya Allah bulan depan ya, di bulan September. Saya pamit, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Sinta Diari, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.